Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Saat ini sejumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai mendaftarkan diri dan ini kami hadirkan 3 lokasi terkini, 3 suasana terkini di sejumlah lokasi mulai dari KPU Jawa Tengah saat ini pemirsa. Ahmad Lutfi dan Taci Yassin tengah dalam prosesi pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Kemudian juga di Jawa Timur hari ini Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Kita lihat bagaimana begitu banyak pendukung dan juga atraksi ya. Ini siap mengantarkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak menuju ke kantor KPU Jawa Timur. Tadi sebelumnya juga Khofifah dan Emil ini mengendarai motor listrik sebagai bentuk dukungan mereka terhadap gerakan Go Green. Mereka tadi dari rumah Khofifah Indar Parawansa sama-sama bergerak menuju ke titik kumpul untuk bertemu dengan para relawan dan simpatisan. Dan tentunya kami akan terus memperbarui informasi terkini dari KPU Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga rencananya siang ini di KPU Jakarta juga akan ada sejumlah paslon yang mendaftar. Namun kami akan lanjutkan terlebih dahulu pemirsa, bagaimana perbincangan kami tadi dengan peneliti senior LSI Mas Ikrama Mas Loman. Mas tadi yang sempat tergantung ya pertanyaannya soal Pilkada Jawa Timur, ini Khofifah dan Emil Dardak dalam perjalanan menuju ke KPU. Namun siapa lawannya ini kan masih jadi tanda tanya ya. Kalau nama dari PDIP sejauh ini yang muncul salah satunya Tri Risma hari ini. Kalau memang nantinya Bu Risma nih diusung oleh PDIP dan menjadi lawan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, kira-kira bagaimana? Cukup kuatkah nama Tri Risma hari ini itu? Ya, setidaknya kan Mbak Risma ini kan punya kantong suara ya di Surabaya, yang kemudian bahkan image-nya kan nasional ya. Ketika dulu sempat juga diperbincangkan untuk di pilkada beberapa tempat. Dan kartu itu terus terjaga dengan posisi menteri ya. Jadi artinya publisitas Bu Risma masih terjaga ya dalam berhubungan dengan image dia yang menurut saya punya kans juga untuk dipertaruhkan di Jawa Timur. Dan apalagi sebenarnya mungkin Jawa Timur bisa punya catatan yang berbeda dari DKI Jakarta dan Jawa Tengah ya. Nah, di sini bisa aja cross ideologi PDI diperlukan. Karena kan kita tahu bersama kalau di Jawa Timur ini kan ada 4 karakter ya daerah ya. Pertama Matraman yang daerahnya yang cukup abangan, Tapal Kuda yang agak religius ya, kemudian kuat ideologi. Kemudian daerah Are itu Surabaya, ini kan sebenarnya, dan daerah Madura. Nah ini kan sebenarnya Bu Risma kuat mungkin di daerah Are itu ya, mungkin Surabaya kan, Gresik, Jombang, Kota Batu itu. Kemudian kan butuh image lain mungkin di daerah-daerah yang bisa menopang posisi PDIP di sana gitu ya. Karena kalau kita lihat kan sudah bisa terpetakan Khofifah dengan Mas Emil ini kan posisinya di mana, jadi harus punya kesempatan untuk memetakan. Karena kan waktu pendaftaran masih ada sehari. Saya pikir PDI kalau akan mengusung Risma bukan hanya Rismanya yang harus diperhatikan tapi wakilnya. Wakilnya ini ya. Ya, wakilnya harus merepresentasikan wilayah ataupun merepresentasikan elektabilitas juga ya, mungkin punya pondasi karena memang Bu Khofifah dengan Pak Emil ini diuntungkan sebagai incumbent ya, karena hampir setahun belum ada yang ngeganggu. Belum ada nama lain karena yang muncul ya. Betul. Jadi semua orang hanya terpakunya ke nama Khofifah Emil begitu. Sedangkan hukum besi petahana itu memang kecenderungannya kalau tidak stagnan turun dia. Nah, tinggal laju penurunannya itu tergantung ada penantang ya. Nah, sekarang kan waktu tinggal beberapa bulan tersisa. Memang Khofifah Emil ini diuntungkan karena memang
penantang ini tidak dari lama bekerja, memanaskan mesin untuk merontokkan elektabilitas petahana. Saya pikir itu. Tapi kalau tadi kita bicara soal nama wakil ataupun nama lain ya di luar selain nama Bu Risma sendiri, kalau dari LSI mungkin ada nama-nama yang menjadi top of mind warga Surabaya dan sekitarnya, warga Jawa Timur selama ini, Mas. Percaya atau tidak kan Jawa Timur ini juga basisnya Nahdien ya, basisnya apa namanya PKB juga di situ, karena perolehan PKB cukup. Nah ini kan mungkin kolaborasi PKB PDI bisa jadi tambahan kekuatan ya, yang apa namanya bisa memperkuat kandidasi ya. Tinggal ramuannya itu memang yang lebih tahu para partai politik ini dan kandidatnya. Oke, ini tentunya sangat menarik ya kalau kita dari tadi kita bicarakan soal Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi juga sedikit saya mau menyinggung hari ini pemirsa selain Jawa Timur dan Jawa Tengah juga tentunya akan ada pendaftaran di Banten, ya, Mas Ikrama. Setidaknya 2 pasangan calon ini terkonfirmasi untuk mendaftarkan diri, yakni Airin Ade Sumardi dan juga Andra Soni Dimyati. Ini kan juga kemarin kan juga menjadi sorotan publik ya, karena Golkar yang berbalik arah, berbalik haluan begitu. Nah, kalau catatan dari LSI, catatan dari Mas Ikrama melihat Banten seperti apa? Ya, memang Andra Soni Dimyati ini juga kalau kita lihat basis Dimyati juga cukup diperhitungkan ya, karena punya basis daerah ya di daerah Pandeglang, kemudian tentu basis pemilih Gerindra yang kemudian bisa diaktifasi oleh Andra Soni ya, termasuk daerah Tangerang ya. Namun memang catatannya adalah kekuatan dari kompetitornya juga tidak main-main. Ini apa namanya? Pertama kekuatan PDI di situ ya sebagai wakilnya yang bisa mengkonsolidasi Tangerang, kemudian Airin sendiri kemudian dengan jejaring keluarga ya yang kemudian masih mengakar di beberapa kepala daerah termasuk Serang dan sekitarnya itu. Saya pikir termasuk daerah basisnya sendiri itu Tangerang Selatan, karena beliau pernah jadi 2 kali wali kota di sana. Saya pikir ini perlu dicermatin ya, karena memang yang mengubah peta politik pilkada ini sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kita lihat banyak sekali nama-nama baru yang muncul. Kemarin kan ada ibu mulai memanggil anaknya lagi kan bahasanya ya, karena nggak mungkin anak dibiarkan sendiri. Tapi pertanyaannya kalau nggak ada putusan MK, apakah akan dipanggil atau tidak gitu. Nah ini kan peta setelah putusan MK dan akhirnya PDI bisa mengusung dan kemudian mendeklarasikan Airin, ini kan Golkar juga mulai melihat bahwa jangan sampai kehilangan momentum. Dan saya pikir di semua daerah ya, peta akibat dari apa namanya perubahan ya, aturan yang kemudian memberikan akses yang besar bagi para partai untuk mengusung. Bahkan termasuk Jawa Timur ada koalisi partai-partai yang bahkan non parlemen ya, yang kemudian punya basis suara juga sepertinya ikut mengkonsolidasikan ya untuk mengusung. Cuman apakah namanya siapa itu perlu kita tunggu lagi itu ya. Karena masih ada 1 hari menjelang penutupan besok ya. Baik, lagi-lagi kita akan menunggu besok bahkan sampai tengah malam besok ya. Betul, sampai tengah malam besok. Baik, itu masih ada sejumlah daerah yang menarik untuk kita bahas ya Mas Ikrama. Namun selengkapnya pemirsa usai jeda tetaplah di Breaking News TV One.